kemarin ya Bapak sempat menjelaskan tentang kealahan Yesus, dan hari ini saya mendengar tentang kemanusiaan Yesus, tentang perkembangannya. Ya. Kira-kira seperti apa Pak? Kan ada kontradiksi begitu ya. Dia menjadi Allah juga, tapi juga manusia. Seperti apa yang membedakannya? Ya, ada banyak orang juga. Misalnya dari kalangan Islam, saya pernah mendapatkan argumentasi bahwa Allah itu bukan manusia, manusia bukan Allah. Ya. Karena itu kalau Yesus manusia, ya dia bukan Allah. Kalau dia Allah, dia bukan manusia. Tapi fakta bahwa dia manusia, ya berarti dia bukan Allah. Ya. Tapi begini, Allah memang bukan manusia. Manusia memang bukan Allah. Tapi tak berarti Allah tak bisa jelma jadi manusia. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru ini tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Bagaimana cara memahaminya? Yesus ini Tuhan dan sekaligus menjadi manusia. Pertanyaan besar ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan kepada para pendeta. Dan seperti biasanya, setiap ada pertanyaan tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan, pendetanya selalu menyalahkan umat Islam. Mungkin bagi jemaatnya ini sama sekali tidak masuk akal. Yesus ini adalah anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan Tuhannya di atas kayu salib. Jadi buat teman-teman di sini, kita berpikir selama ini hanya ayat-ayat Alkitab yang bertentangan. Ternyata konsep ketuhanan di dalam Kristenan ini justru sangat bertentangan karena mereka mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Jadi kepada teman-teman di sini kita akan mendengarkan bagaimana jawaban selengkapnya dari Pendeta Ezra Soru. Apakah jawaban yang diberikan oleh Pendeta Ezra Soru ini bisa diterima dengan akal sehat? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Kalau Allah berubah menjadi manusia, itu yang tidak mungkin. Hati-hati ya. Waktu acara Natal ada orang tanya, Pak, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Lalu saya tanya kepada dia, apa yang kau maksudkan dengan berubah? Kalau yang kamu maksudkan dengan berubah itu adalah, tadi dia Allah, sekarang berubah jadi manusia, jadi Allahnya tidak ada lagi tinggal manusianya, kamu salah. Karena dia tidak pernah berubah seperti itu. Karena Allah bukan manusia dan manusia bukan Allah, maka Allah tak bisa berubah jadi manusia. Tapi itu tidak berarti bahwa Allahnya tidak bisa menjelma menjadi manusia. Karena pada waktu dia jelma jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Itu dia mengambil kemanusiaan tanpa kehilangan kealahan. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra Soru. Allah itu tidak bisa berubah menjadi manusia, tapi Allah itu bisa menjelma sebagai manusia. Di sini perlu kita garis bawahi. Para pendeta sepakat mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Di sini sama sekali tidak masuk akal penjelasan ini. Saya berikan contoh. Jika ada orang lain yang ketangkap, kemudian mau dipenjarakan, kemudian kita datang, kita memohon kepada hakim, hakim yang mulia, jangan tangkap dia, tapi tangkaplah anak saya ini untuk menebus orang itu agar orang itu tidak dipenjara. Apakah masuk akal penjelasan seperti ini? Inilah konsep ketuhanan di dalam kekristenan sudah ribuan tahun itu tidak pernah selesai. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal, jika ada orang bertanya tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan, yang disalahkan pasti umat muslim. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Pendeta Ezra Soru selanjutnya. Jadi tadinya dia Allah kan. Dia Allah lalu sekarang dia ambil kemanusiaan, tapi Allahnya tidak hilang. Makanya dia Allah, lalu dia manusia. Allah dan manusia ini menyatu dalam satu pribadi. Allahnya tetap bukan manusia, manusianya tetap bukan Allah. Jadi tetap berbeda. Kalau yang Allah ini jadi manusia, lalu yang manusia ini jadi Allah, nah itu baru masalah. Allahnya tetap Allah, manusianya tetap manusia, hanya ada di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Tapi nanti kita akan pertajam itu nanti. Tapi pokoknya di sini itu tidak ada masalah karena bukan perubahan Allah menjadi manusia.
atau perubahan manusia menjadi Allah. Jadi memang benar Allah bukan manusia. Makanya kealahan Yesus itu bukan manusia. Dan manusia bukan Allah. Makanya kemanusiaan Yesus itu bukan Allah. Tentunya kita teringat dengan perkataan pendeta yang mualaf. Muslim itu kalau beribadah, itu meninggalkan sendalnya di luar masjid. Tapi kalau Kristen itu beribadah, itu meninggalkan otaknya di luar gereja. Tentu ini menjadi pemikiran buat kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama, di mana ayat-ayat Alkitab ini memang saling bertentangan. Konsep ketuhannya bertentangan, bahkan ayat-ayat Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Ini pendeta manapun tidak bisa membantah. Kalau mereka mengatakan itu tidak bertentangan, berarti di sini kesehatan dari pendeta ini perlu kita periksa, apakah ini masih waras atau tidak. Banyak sekali ayat-ayat kita bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Kristen itu atau para pendeta itu tidak pernah berbicara tentang ilmu pengetahuan di dalam Alkitab. Jika mereka berbicara tentang ilmu pengetahuan di dalam Alkitab, maka mungkin di dalam gereja itu hanya tinggal pendetanya. Seperti yang disampaikan oleh pendeta Ezra Soru. Allah itu tidak bisa berubah menjadi manusia, tapi Allah itu bisa menjelma sebagai manusia. Tujuan Allah itu menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Di sini kita berpikir, yang menciptakan langit bumi beserta isinya dan manusianya adalah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini Allahnya disalibkan untuk menebus dosa manusia. Kepada siapa dia menebus dosa manusia? Sedangkan kita ini diciptakan yang Maha Kuasa. Jadi buat teman-teman di sini, akhir-akhir ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang diajukan kepada para pendeta. Para pendeta ini selalu tidak menerima pertanyaan kritis ini. Kalau mereka tidak bisa menjawab, mereka mengatakan imani saja, Yesus itu sang penebus dosa. Ujung-ujungnya mereka menyalahkan umat Muslim. Jadi inilah pemikiran pendeta. Seperti inilah penjelasannya pendeta. Sulit diterima dengan akal sehat. Karena ini bukanlah penjelasan, tapi ini adalah tekanan kepada jemaatnya. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.